Selamat siang Sobat Sehat Sarjito, salam jumpa bersama saya Arif dalam acara Sarjito Podcast. Sobat Sehat, acara ini perdana loh dan nanti tayangan ini akan di-upload di YouTube-nya RSUP Dr. Sarjito. Tema yang akan kami angkat pada kesempatan hari ini pastinya menarik, ringan dan sesuai dengan isu yang terjadi di era sekarang ini. Kali ini kami akan membahas seputar tren behel gigi atau kawat gigi dilihat dari aspek kesehatan maupun estetika. Di samping saya sudah hadir seorang dokter gigi yang pastinya masih muda, cantik, dan punya banyak pengalaman di bidang ortodontis. Beliau adalah Dr. Tri Ayu Hidayani, spesialis ortodontis dari KSM Gigi dan Mulut RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Selamat siang Dr. Ayu. Ya, selamat siang Mas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Dr. Ayu ini telah lama malang melintang di dunia perbehelan. Saat ini banyak kita jumpai anak muda khususnya yang ABG lah bisa dikatakan seperti itu. Banyak di antara mereka yang memakai kawat gigi atau behel gigi. Sehingga behel gigi ataupun kawat gigi itu identik dan melekat stigma di masyarakat bahwa pengguna terbesarnya adalah anak-anak yang masih muda atau generasi milenial. Entah memang untuk kesehatan ataupun hanya sekedar hiasan saja, mau tidak mau behel gigi ataupun kawat gigi sudah menjadi tren di zaman seperti sekarang ini. Bahkan ada istilah yang berhembus di kalangan masyarakat saat ini bahwa jika anak muda ataupun ABG tidak memakai behel gigi, maka dia belum bisa dikatakan unyu-unyu, seperti itu. Nah, kali ini langsung akan dijelaskan oleh narasumbernya sehingga nanti Sobat Sehat bisa lebih bijak dalam menggunakan kawat gigi ataupun behel gigi. Apakah karena demi kesehatan, estetika, atau hanya sekedar hiasan saja? Halo Dr. Ayu, ini sih dok, ada beberapa tren yang terjadi saat ini ya terkait dengan behel gigi ataupun kawat gigi. Nah ini menurut Dr. Ayu ini, berhubung Dr. Ayu itu spesialisnya ortodontis, pengertian behel gigi atau kawat gigi itu apa sih dok? Jadi pengertian behel atau kawat gigi ya secara awam itu adalah kawat gigi, yaitu seperangkat alat yang dilekatkan di permukaan gigi. Itu fungsinya untuk merapikan gigi keligi yang berjejal atau yang dirasa terlalu maju sehingga dia mengganggu penampilan atau mengganggu kesehatan, seperti itu. Jadi fungsinya itu adalah untuk merapikan gigi behelnya tersebut. Jadi memang fungsi utamanya adalah untuk merapikan gigi ya? Iya. Dan itu juga ada hubungannya dengan aspek kesehatan juga ya dok ya? Iya, tentu saja ada hubungan dengan aspek kesehatan. Jadi untuk resiko dari gigi yang berjejal atau tidak rapi, itu apabila kedepannya tidak dilakukan perbaikan atau koreksi, maka akan resiko terjadinya karies atau gigi berlubang karena sisa-sisa makanan tersebut sulit atau susah dibersihkan di sela-sela giginya. Sehingga semakin berjalannya waktu, maka resiko gigi berlubang akan terjadi. Oke. Ya. Nah, ini dok, kira-kira itu usia yang tepat untuk dilakukan tindakan pemasangan behel atau kawat gigi pada seorang pasien itu berapa? Usia yang paling bagus lah. Usia yang paling bagus ada beberapa pendapat yang mengatakan usia di awal periode gigi bercampur, yaitu gigi susu, peralihan ke gigi permanen, itu baik untuk dilakukan perawatan, dimulai perawatan kawat gigi. Ada juga yang mengatakan usia setelah akhir dari periode gigi bercampur, yaitu udah muncul semua gigi permanennya, di situ mulai bagus untuk dilakukan perawatan kawat gigi. Tapi sebenarnya tergantung juga dari pasiennya ya, tingkat kooperatif pasiennya, kondisi pasiennya. Jadi ya ada banyak hal untuk mempertimbangkan kapan dilakukan perawatan tersebut. Oh gitu ya, jadi untuk usia itu tidak harus muda, dewasa ataupun tua ya, itu tergantung dari tingkat kooperatifan pasien itu sehingga nanti penggunaan behel gigi ataupun kawat gigi itu bisa berhasil dengan efektif ya dok ya, seperti itu ya. Kemudian untuk pasien-pasien dewasa juga bisa, misalkan udah usia 50-an tahun ke atas, itu sebenarnya masih bisa ya? Ya, dilihat juga dari kondisi jaringan pendukung giginya. Jadi sebelum perawatan kan pasti kita melakukan penegakan diagnosa dulu, melakukan cek untuk pemeriksaan penunjang dulu.
Jadi dari struktur pendukungnya, gusinya, tulang-tulang pendukung giginya, apakah memungkinkan di usia tersebut untuk dilakukan perawatan kawat gigi. Iya. Tapi itu dok, yang di usia di atas 50 tahun ataupun 40 tahun juga banyak atau sedikit itu yang Ya, melakukan lebih sedikit. perbehelan kayak gitu? Ya untuk usia segitu biasanya lebih dikit ya. Lebih Biasanya dikit usia-usia ya. yang masih Produktif remaja mungkin ya, ya, remaja masih gitu produktif, ya. anak kuliahan atau SMA gitu. Ya lebih cenderung menyukai untuk perawatan kawat giginya. Nah ini dok, kalau untuk tadi kan penggunaan bel gigi ataupun kawat gigi ya. Nah sekarang kembali ke atau lebih ke aspek siapa sih yang tepat melakukan pemasangan bel gigi ataupun kawat gigi, karena memang saat ini banyak kita jumpai ya yang di iklan-iklan internet ataupun di pinggir jalan itu kan mereka yang notabene bukan dokter gigi, mereka bisa melakukan tindakan atau pemasangan kawat gigi dengan berbagai macam jenis kawatnya ataupun motif-motif kawatnya itu kan mungkin masyarakat umum itu kan nggak mengetahui ini sebaiknya saya itu kalau mau pakai bel gigi ataupun kawat gigi itu di mana sih, atau siapa sih yang lebih berkompeten, lebih safety untuk nanti memberikan tindakan tersebut. Ya, jadi untuk perawatan kawat gigi sebenarnya dari kedokteran gigi udah ada jurusannya sendiri ya. Jadi khusus untuk spesialis ortodonsia. Ortodonsia. Ya, jadi ada dia gelarnya depannya dokter gigi, kemudian nama dokter, belakangnya ada tulisan SPORT-nya. Ya. Oh, ya. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang ringan maupun susah, dia lebih kompeten untuk mengerjakan. Ya. Jadi istilah tukang gigi ya, saya mungkin menyebutnya tukang gigi ya karena memang yang saat ini lebih familiar didengar oleh orang banyak itu adalah tukang gigi. Jadi memang kurang berkompeten ya nanti ya dok ya untuk memasang behel ataupun kawat gigi pada seseorang itu ya. Ya, kurang berkompeten karena kan waktu perawatan itu pasti ada gigi yang ditarik-tarik, digerakkan ke arah tertentu sehingga dia posisinya rapi. Kalau kita salah perkiraan, nggak tahu ilmu dasarnya, itu bahaya banget buat kesehatan gigi. Yang terjadi akhir-akhir ini malah ada, maaf ya tadi tukang gigi ya, tukang gigi, akar giginya dia keluar dari gusinya. Kemudian kalau kondisi seperti itu, gimana mereka mau tanggung jawab? Kan kasihan pasiennya juga. Betul. Nah, sobat sehat, jika nanti ada yang berencana memasang bel gigi ataupun kawat gigi, silahkan sobat sehat bisa datang ke dokter gigi spesialis ortodonsia. Ingat ya, ortodonsia, bukan yang lainnya. Oke dok, nah ini dok, kalau saya lihat ya dok ya, itu kan banyak yang menggunakan kawat gigi, itu motifnya macam-macam, ada yang motif love, ada yang motif apalah, tengkorak atau sebagainya. Nah, itu jenisnya itu memang banyak ya dok ya, kawat gigi itu ya. Untuk kawat giginya, yang karetnya mungkin ya yang bisa karetnya, yang variasi di biar depan bentuknya itu ya. Ya, yang warna-warni. Ya. Warna-warninya mungkin dia ada yang bentuk kayak kuping Mickey Mouse atau Iya. apa gitu ya. Itu bisa dilakukan, itu cuma variasi saja, fungsinya sih sama. Terus untuk bahan bracketnya sendiri memang variasi ya, jadi ada yang bahannya dari logam, ada yang dari seramik, ada juga yang dari seramik tapi bentuknya lebih bening lagi, warnanya lebih bening lagi. Ada juga yang istilahnya transparan, itu produknya aligner ya, jadi dia transparan, fungsinya sama untuk merapikan gigi. Jadi kalau dia nggak suka pakai behel yang kelihatan logamnya, bisa pakai yang transparan. Nah, iya. Kalau itu dok, yang paling bagus tuh bahannya apa sih? Yang paling bagus ataupun aman untuk gigi kita gitu, yang terbuat dari apa bahannya? Kalau untuk paling bagus ya semuanya sama bagusnya. Aja ya? Ya, sama bagusnya. Nanti yang menilaikan biasanya diskusi antara dokter dengan pasiennya, menghendaki yang seperti apa. Nanti dokter menjelaskan indikasi untuk yang bagus tuh yang yang jenis apa sih untuk kasus si pasien tersebut. Gitu ya. Ya. Jadi semua bahan itu sebenarnya bagus ya. Ya. Nah, meskipun nanti memang harga itu memang nggak bisa ditipu ya, ada harga pasti ada rupa. Nah ini dok,
biasanya nih banyak yang menanyakan kira-kira biaya pemasangan gigi di spesialis ortodonsia itu berapa sih? Karena memang ada teman saya itu yang dia itu memasang kawat gigi ataupun behel gigi itu dengan biaya yang relatif murah, yaitu kisaran 200 sampai 500-an itu, Dok. Ya waktu dia tersenyum pun saya lihat juga wah kece banget ini, bisa pakai behel gigi yang warna-warni kayak gitu. Nah, kalau dari kacamata spesialis ortodonsia itu biayanya berapa sih yang aman, yang bagus lah? Untuk harga biasanya sekitaran antara 6 sampai 10 juta ya. 6 sampai 10 juta Ya, ya, Dok. itu untuk Oh, yang ya bracket lumayan yang juga logam. ya. Ya. Kalau yang bracket selain itu biasanya harganya lebih mahal lagi. Oh gitu. Ya. Jadi memang yang di bawah kisaran 6 juta itu recommended nggak sih? Kalau ada yang tadi saya sebut ada yang pakai behel gigi dengan biaya 500, bahkan ada yang pakai harga 200-300an tuh recommended nggak kalau kayak gitu, Dok? Nah, itu saya kan jadi kurang tahu ya itu sumber bahannya dari apa, dapatnya di mana. Oh gitu. Ya. Jadi yang direkomendasikan oleh spesialis ortodonsia khususnya Dokter Ayu ini adalah memang kisaran 6 juta sampai 10 juta ya, tergantung Ya, dari sekitar. nanti bahannya. Kalau bahannya lebih bagus lagi berarti bisa di atas 10 juta ya. Ya. Dokter Ayu, nah ini untuk pemasangan kawat gigi ataupun behel gigi itu butuh waktu berapa lama sih? Karena yang saya lihat kebetulan kan anggota keluarga saya juga ada yang pakai kawat gigi nih. Dia itu 1 tahun lebih juga belum dilepas. Apakah memang jangka waktunya itu panjang untuk pemasangan kawat gigi itu? Untuk perawatan, lama perawatannya ya maksudnya. Iya, lama Jadi perawatannya lama itu. perawatannya dari dia pasang sampai selesai itu kan tergantung kasusnya juga. Jadi di awal itu diagnosanya seperti apa? Misalkan giginya berjejal, terus ada majunya juga giginya, kemudian ada pencabutan juga. Terus itu biasanya kan memang lama ya untuk kasus yang seperti itu, cukup rumit, jadi waktu yang dibutuhkan lama. Oh, lama. Iya. Jadi memang lama atau tidaknya itu dilihat dari faktor resikonya atau apa? Dari diagnosa kondisinya, awalnya, diagnosanya ya. terus dari kecepatan pergerakan giginya Oh, juga, gitu, terus ya. rutin enggaknya kontrol, ada kebiasaan buruk atau enggaknya, ada banyak aspek yang dilihat untuk menentukan berapa lamanya perawatan tersebut berjalan. Jadi kalau umpama ini, Dok, giginya itu ngacaknya parah, berarti dia juga lebih lama lagi ya nanti untuk perawatannya ya. Biasanya seperti itu ya. Sama ini, Dok, bisa nggak sih metode pemasangan kawat gigi behel gigi itu ditujukan untuk orang, mohon maaf ya, bukan body shaming ini, yang giginya itu tonggos atau gigi atasnya maju, gigi bawahnya juga maju, itu bisa nggak sih? Bisa dilakukan perawatan. Jadi untuk kasus seperti itu biasanya kita analisis dulu. Salahnya itu di mana sih? Yang penyebabnya itu Penyebab tonggosnya ya, itu ya? skeletal atau masalah tulang rahangnya, atau masalah dari gigi geliginya saja, atau kombinasi dari tulang rahangnya sama gigi geliginya. Gitu. Apabila dia kasusnya terlalu parah, terlalu maju atau apa, biasanya kita kolaborasi dengan spesialis lainnya yang terkait untuk koreksi susunan gigi gerigi dan keadaan rahang tersebut. Misalkan dengan bedah mulut, kita biasanya kolaborasi untuk diadakan operasi lanjutan. Jadi seiring waktunya berjalan, rapikan gigi, nanti di tahap tertentu kita combine dengan bedah mulut untuk dilakukan operasi. Setelah operasi kita masih tetap jalan perawatan kawat giginya sampai selesai. Oh, Ya. jadi memang tidak serta-merta ya pemasangan kawat gigi ini untuk penderita yang, mohon maaf, giginya tonggos itu bisa efektif ya, karena memang tadi dilihat dulu faktornya kenapa, dan itu bisa melibatkan spesialis lainnya ya. Tadi seperti mungkin konservasi ataupun bedah mulut juga ya. Bisa Dilakukan operasi rahang itu mungkin ya. Oh. Jadi memang yang ini ya ribet juga ya kalau memiliki gigi yang memang dia tidak kurang sempurna lah, bisa dikatakan. Ya, tapi nggak selalu kan. Gitu. Nggak selalu harus dioperasi. Oh gitu ya. Ya, dilihat perhitungannya dulu. Analisis kan memang perlu ya. Gitu. Itu juga lebih lama lagi ya nanti ya kalau
kasus-kasus yang tonggos kayak gitu ya untuk dilakukan pemasangan itu ya. Perawatannya lebih panjang lagi mungkin ya dok ya. Iya sih, waduh. Ya normalnya sih 2 sampai 3 tahunan ya biasanya. Nah ini dok, pakai behel gigi atau pasang kawat gigi itu kan bagus. Ada nggak sih faktor resikonya ketika si orang itu atau pasien itu menggunakan kawat gigi dalam jangka waktu yang lama? Mungkin bisa dikatakan lebih dari 1 tahun lah. Ada nggak faktor resikonya itu? Faktor resikonya ya dari awal masang sebenarnya udah ada faktor resiko ya. Iya, Jadi dia mesti makannya kan menjadi berubah Iya. ya. Pola makannya tadinya makan biasa aja yang keras-keras atau yang alot-alot nggak apa-apa. Tapi semenjak pakai behel atau kawat gigi pasti Jadi nggak nyaman gitu ya? enggak, dokternya pasti instruksi nanti dipotong-potong kecil dulu ya biar bracketnya nggak cepat lepas. Oh gitu. Ya seperti itu, atau makan lengket-lengketnya dihindari dulu biar nggak pada nempel Di behel. di behelnya, nanti susah dibersihkan, Iya, resiko gigi berlubang gitu kan. Apalagi kalau makan itu ya udah pakai kawat gigi, makan jagung rebus ya. Tuh hati-hati sobat sehat kalau udah pakai gagel, udah kece-kece, terus makan jagung rebus, nah itu bisa dipastikan jagungnya nempel di behelnya itu ya. Hati-hati, Nah, ini yang lepas hati-hati. itu biasanya. Ya, apalagi yang ini para pecinta tengkleng kambing ini hati-hati kalau pakai behel gigi, mending urung niat lah, nggak usah makan tengkleng kambing, bisa rontok nanti giginya, nggak hanya kawatnya ya. Oke dokter Ayu, nah ini sekarang ini dok, saya mau tanya, mitos atau fakta sih jika seseorang memakai kawat gigi maka akan kelihatan menarik? Karena kan tadi di awal itu kan saya juga memaparkan bahwa kawat gigi itu nggak mau itu sudah menjadi tren. Nah, trennya itu apakah memang dia itu lebih memikirkan atau mempertimbangkan faktor kesehatan, estetika, atau hanya sekedar hiasan saja gitu loh? Itu mitos atau fakta? Faktor kesehatannya ya fakta, tapi kalau cuma untuk kecantikan atau estetiknya ya enggak sih. Mitos berarti ya, karena memang sobat sehat cantik, ganteng, tampan lah itu kan tidak harus dilihat dari giginya, tapi dari wajah juga dan hatinya yang terutama itu ya. Jadi memang mitos ya dok ya kalau pasang kawat gigi itu nanti bisa menambah kecantikannya ataupun kegantengannya, itu mitos ya. Oh ya sebenarnya antara fakta dan mitos ya. Ya. Jadi pakai behel mungkin dia jadi lebih Senyumnya pede. lebih ini ya, lebih Ketika pede ya, dia senyum giginya terus gitu udah teratur, dia pasti lebih pede kan. Oh gitu. Iya. Oh jadi Kalau awal-awal masang pasti masih berantakan, dia nggak pede. Tapi ketika udah berjalannya waktu, udah hampir selesai perawatan nih atau tengah perawatan, udah mulai rapi, dia mulai lebih pede lagi. ya, jadi Ya. artinya pemasangan kawat gigi itu memang mendukung untuk menjadi seseorang itu menjadi cantik ataupun ganteng, meskipun itu hanya berapa persen ya. Ya, tidak mendukung sepenuhnya gitu ya. Iya, Ketika saya katakanlah pas pakai kawat gigi ataupun behel gigi terus otomatis menjadi ganteng gitu ya. Jadi memang faktornya itu untuk menjadi cantik ataupun ganteng itu memang banyak ya. Tidak harus dari giginya. Ya. Oke, nah ini dok. Untuk gigi kelinci dulu mungkin sekitar 2 tahun ataupun 3 tahun bahkan 4 tahun yang lalu itu kan kita banyak yang mendengar istilah gigi kelinci. Gigi kelinci itu kan gigi seri yang di depan itu kan lebih panjang ya, lebih panjang daripada gigi di belakangnya. Nah itu jika dilihat dari aspek kesehatan itu gigi kelinci itu layak nggak sih atau safety nggak sih itu untuk gigi kelinci kayak gitu? Oke, kalau dari pandangan saya ya sebagai dokter gigi, gigi kelinci itu sebenarnya mungkin dari estetik pemakainya oke, tapi kalau dari pandangan dokter itu tuh kurang bagus. Iya. Yeah. Jadi kan sebenarnya gigi itu punya jarak gigit tertentu ya yang ideal. Iya. Ketika giginya dipanjangkan untuk memodel bentuk gigi kelinci, dia pasti gigitannya jadi lebih dalam. Ketika buka mulut pasti dia ada perbedaan sama awal dia punya gigi asli kan. Iya. Agak kayak ganjel. Iya. Nah, ganjelnya itu bisa jadi merusak gigi yang di bawahnya, jaringan gigi yang di bawahnya. Oh gitu ya. Iya. Padahal memang ya kalau gigi kelinci itu kan, kelinci kan termasuk hewan pengerat, sama seperti tikus dan marmut. Makanya kan kenapa gigi ketika hewan itu kan
pasti depannya lebih maju ya atau lebih panjang daripada gigi yang lainnya. Oh, jadi memang ketika itu diaplikasikan ke manusia ataupun ke orang, maka nanti fungsi mengunyah ya dok atau menggigitnya itu jadi berbeda ya. Iya, Sensasinya tentu saja jadi nggak enak ya itu ya kalau iya, gigi nggak enak. depannya lebih Mana panjang dia ya. harus menjaga juga kan, dia nggak boleh Iya. gigit makanan yang keras-keras. Itu Oh, bisa gitu. lepas juga karena sifatnya kan nempel ya dia. Oh, jadi Iya. memang orang yang dia tuh menggunakan atau menerapkan gigi kelinci itu kan berarti dia memang mungkin bisa dikatakan dia ingin terlihat lebih anggun ataupun beda dari yang lainnya. Bahkan kan berarti kan memang benar ya ada istilah yang mengatakan bahwa pain is beauty, sakit adalah cantik. Jadi fungsi itu diabaikan, yang penting terlihat menarik gitu ya. Ya, Iya. gitu Oh, jadi memang nggak ada recommended cara ya ya. gigi kelinci Iya. ya. Enggak. Oh, tapi kalau bayar gigi recommended ya. Iya. Nah, Dokter Ayu nih mau tanya, Dokter Ayu tuh jadwal prakteknya di Sarjito itu setiap hari apa dan dari jam berapa sih? Kalau untuk jadwal praktek saya itu mulai dari hari Senin sampai Jumat ya, full. Full ya? Ya, Hmm, untuk jamnya nanti ya mulai dari setengah 8 sampai selesai jam akhir pendaftaran yang jam 2 itu. jam 2 ya? Iya. Dan itu memang tidak bisa ya dok ya memakai asuransi seperti JKN ya untuk pemasangan kawat gigi ya? Itu harus bayar mandiri ya berarti ya? Iya, sementara ini belum bisa untuk pakai BPJS atau JKN ya, karena kan dinilainya ini masih estetik ya. Ya, nah itu sobat sehat. Nanti kalau ada yang berencana atau minat pakai kawat gigi itu nggak bisa pakai asuransi ya, jadi harus bayar mandiri. Berapa bayarnya? Yaitu sekitar 6 juta sampai 10 juta. Jadi harus nabung dulu mulai dari sekarang. Jadi tiap hari ya dok ya untuk Iya. prakteknya ya dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2. Ya. Nah untuk ini pemasangan kawat gigi itu butuh waktu lama nggak sih tindakannya itu? Kalau tindakannya nggak lama ya, paling 45 menit selesai. Selesai ya? Ya. Tetapi memang harus kontrol rutin ya, mungkin Ya, kontrol bisa rutin. dikatakan seminggu, 2 minggu ataupun 1 bulan sekali ya. Ya, seperti itu harus rutin kontrol karena kan kita pantau juga, kita cek ada karang giginya atau enggak, ada gigi yang berlubang atau enggak. Oh gitu. Sebenarnya lebih terjaga ya kesehatan giginya. Oh ya oke. Jadi untuk biaya 6 sampai 10 juta itu belum termasuk untuk biaya kontrolnya ya itu harus. Belum. Iya ya. Jadi memang nggak ada paketnya ya, nggak ada biaya paketnya ya dok ya untuk pemasangan Sementara gigi. ini belum ada biaya ya. paket. Ya udah sobat sehat. Kalau mau pasang ya budgetnya jangan minim, jadi harus spend money lebih dari 6 ataupun 10 juta karena biaya kontrolnya itu masih ada biaya sendiri atau belum masuk dalam paket yang tadi saya sebutkan antara 6 sampai 10 juta. Oke sobat sehat, ini tadi ngobrol saya bersama Dr. Gigi Ayu, spesialis ortodontis dari KSM Gigi dan Mulut RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Semoga apa yang tadi disampaikan ataupun penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Dr. Ayu bisa bermanfaat dan mengubah persepsi dari sobat sehat, karena kan tahunya bahwa pemasangan kawat gigi ataupun bel gigi itu kan untuk hiasan saja, untuk estetika saja, ternyata tidak. Memang faktor utamanya adalah untuk kesehatan. Oke sobat sehat, ketemu lagi di topik pembahasan lainnya di Sarjito Podcast episode mendatang. Pokoknya jangan lupa pantau terus channel YouTube-nya RSUP Dr. Sarjito ya. Kalian bisa subscribe di situ dan bisa komentar di situ. Nanti siapa tahu pertanyaan dari sobat sehat itu bisa kami bantu jawab. Oke, terima kasih atas waktunya. Salam sehat sobat sehat Sarjito Podcast.